Ungkapan yang sering terdengar di akhir abad ke-20 mengingatkan orang Amerika bahwa jika Jerman memenangkan Perang Dunia Kedua, kita semua mungkin berbicara bahasa Jerman. Namun, jarang ada yang memikirkan bahwa jika Kartago menang dalam Perang Punisia Kedua, kita mungkin berbicara turunan bahasa Fenisia, bukan Latin. Seberapa dekat sebenarnya Roma, kekuatan militer terbesar di zaman kuno, nyaris dikalahkan? Jawabannya sangat dekat. Kelangsungan hidup Roma adalah kombinasi dari kemampuan adaptasi taktik militer mereka dan sedikit keberuntungan. Kartago telah menjadi tandingan yang nyata bagi Roma, tetapi menyebut Perang Punisia Kedua sebagai perangnya Kartago adalah keliru. Ini adalah perang Hannibal. Hannibal yang memimpin pasukan Kartago menyerang Italia, mencetak beberapa kemenangan militer penting di semenanjung tersebut. Hannibal adalah salah satu jenderal militer terbesar sepanjang sejarah kuno dengan taktik tempur yang sulit ditandingi. Bahkan konsul terbaik Roma pada masanya tak mampu mengalahkannya dalam pertempuran terbuka. Jadi, bagaimana Roma bisa selamat dari ancaman besar yang pertama kali benar-benar menguji kelangsungan republiknya? Kuncinya ada pada dua hal: kurangnya dukungan dari kota asal Hannibal, Kartago, serta ketidakmampuannya mengubah kemenangan militer menjadi penaklukan atas Roma. Di samping itu, strategi cerdik diktator Romawi Fabius Maximus yang memperlambat gerak Hannibal memberi Roma waktu untuk pulih dan akhirnya terhindar dari kekalahan total. Hannibal berniat membawa perang langsung ke jantung Roma, dan itu berhasil ia lakukan. Strateginya adalah mematahkan semangat Roma dengan menunjukkan kelemahannya, berharap bahwa sekutu-sekutu Roma akan beralih mendukung Kartago. Namun, Hannibal meremehkan keteguhan Roma dan kesetiaan sekutunya. Meskipun ia tak terkalahkan di medan perang, Hannibal gagal mengubah kemenangan gemilangnya menjadi akhir perang yang menentukan. Sejarawan Romawi Livy mengabadikan kekurangan ini dalam kisah percakapan antara Hannibal dan letnannya, Maharbal, yang setelah kemenangan besar di Cannae berkata, "Tidak ada seorang pun yang diberkahi dengan segala kelebihan. Kamu, Hannibal, tahu cara memenangkan pertempuran, tetapi kamu tidak tahu cara memanfaatkan kemenanganmu." Kelemahan terbesar dari kampanye Hannibal adalah minimnya dukungan dari Kartago sendiri, di mana musuh-musuhnya di Senat merasa curiga terhadap kesuksesannya dan enggan mengirim bala bantuan atau peralatan pengepungan. Keduanya sangat penting untuk menaklukkan Roma. Pertarungan antara Roma dan Kartago tampak tak terhindarkan. Kedua kota ini tumbuh pesat dan bersaing untuk menguasai kekuatan dominan di Mediterania. Puisi epik Virgil, The Aeneid, menggambarkan legenda kebencian Kartago terhadap Roma yang bermula dari penolakan Aeneas, salah satu pendiri Roma, terhadap cinta Ratu Kartago, Dido. Kata-kata terakhir Dido sebelum mengakhiri hidupnya adalah kutukan untuk Aeneas dan keturunannya. Secara historis, persaingan ini benar-benar dimulai ketika orang Romawi terjun ke urusan di Sisilia, memasuki kancah politik yang memanas di pulau yang dikuasai oleh Yunani dan Kartago, serta tentara bayaran yang setia kepada Roma. Manuver kekuasaan ini menjadi pemicu langsung Perang Punisia Pertama, di mana Roma berhasil mengalahkan Hamilkar, ayah Hannibal, dalam pertempuran. Namun, kekalahan Hamilkar tidak menghentikan visinya untuk membangun kembali kekaisaran Kartago. Setelah meredakan pemberontakan di kalangan tentara bayaran Kartago, ia berangkat untuk merebut kembali wilayah yang hilang di Spanyol. Pada saat kematiannya pada tahun 247 sebelum Masehi, Hamilkar telah memperkuat dominasi Kartago di Spanyol dari selatan hingga utara dan mendirikan fondasi kota baru Acraleus, sekarang Alicante. Yang paling penting, Hamilkar membawa putranya yang berusia 9 tahun, Hannibal, untuk menyaksikan aksi militer tersebut. Dalam karyanya mengenai sejarah Roma, Livy menceritakan sebuah legenda bahwa pada usia 9 tahun, Hannibal dibawa oleh ayahnya ke altar kuil dan mengikatkan dirinya pada sumpah.
Begitu ia mampu, ia akan menjadi musuh yang nyata bagi bangsa Romawi. Sumpah ini menjadi pegangan hidup Hannibal. Meskipun nama keluarganya tercoreng setelah kekalahan dalam Perang Punisia pertama, ayahnya berhasil mengembalikan sebagian besar prestis dengan kemenangannya di Spanyol dan dalam perang tanpa perundingan melawan tentara bayaran. Hannibal melihat kesempatan ini tidak hanya untuk mengangkat status keluarganya di Kartago, tetapi juga untuk mengukir namanya dalam sejarah, sebuah kesempatan yang ia manfaatkan dengan segenap hati. Setelah saudara iparnya, Hasdrubal, meninggal saat memimpin pasukan di Spanyol, Hannibal diangkat sebagai komandan tertinggi pasukan Kartago. Dengan cepat, ia melakukan manuver kekuasaan yang menjadi pemicu langsung. Perang Punisia kedua, ia menyerang kota Saguntum, sekutu Roma. Serangan ini menandai dimulainya Perang Punisia kedua. Hannibal telah melemparkan tantangan. Kejatuhan Saguntum membakar api persaingan dan menjadikan perang tak terhindarkan. Salah satu kualitas terbesar Hannibal adalah ketegasannya. Ia tidak ragu saat menghadapi kesulitan, dan setelah peristiwa di Saguntum, ketegasan ini semakin terlihat. Hannibal tidak menunggu Roma membawa perang ke depan pintunya. Sebaliknya, ia ingin menentukan lokasi dan kondisi pertempuran sesuai keinginannya. Strategi Hannibal pun menjadi jelas. Terlihat jelas bahwa Hannibal melaksanakan rencana matang yang diwarisi dari ayahnya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kekuatan Roma sebelum mereka menghancurkan Kartago. Ia mengidentifikasi titik paling rentan Roma berada di dalam Italia sendiri, di mana federasi negara-negara Romawi masih lemah, dan suku Keltik Gaul di utara sedang dalam keadaan pemberontakan. Langkah Hannibal selanjutnya adalah melakukan perjalanan terkenalnya melintasi pegunungan Alpen, membawa perang langsung ke semenanjung Italia. Salah satu elemen kunci operasi militer Hannibal adalah kejutan, dan perjalanannya melintasi pegunungan Alpen adalah salah satunya. Romawi menguasai laut dan merasa tidak perlu terburu-buru membawa perang ke Spanyol. Mereka yakin Hannibal kehabisan wilayah untuk dianeksasi dan akan melemah di semenanjung Iberia hingga tentara Romawi yang perkasa tiba. Pikiran pasukan musuh dapat menavigasi jalur berbahaya melalui pegunungan Alpen sama sekali tidak terlintas di benak mereka. Setelah menyelesaikan urusan di Spanyol, Hannibal meninggalkan saudaranya, Hasdrubal, yang namanya sangat umum di Kartago, sebagai gubernur dan memulai perjalanan dengan 90.000 infanteri, 12.000 kavaleri, dan 37 gajah, yang terdiri dari pria-pria dari Kartago serta wilayah kekuasaannya, termasuk Numidia, Spanyol, dan Kepulauan Balearik. Namun, perjalanan melintasi pegunungan Alpen memberi dampak besar pada pasukannya. Hannibal kehilangan banyak prajurit karena penyakit, desersi, dan pertempuran melawan suku-suku pegunungan yang lebih terlatih dalam medan tersebut. Saat ia tiba di Italia, Hannibal hanya memiliki sekitar 20.000 infanteri dan 6.000 kavaleri, sebuah kekuatan yang cukup besar. Tetapi kita bisa bertanya-tanya bagaimana jika Kartago menguasai lautan dan Hannibal dapat dengan mudah mengangkut pasukannya ke Italia. Dalam situasi itu, Roma mungkin akan kalah oleh pasukan besar ini. Meskipun harus melewati jalur pegunungan yang sulit, Hannibal berhasil melintasi Alpen dengan sukses, yang benar-benar mengejutkan dan membuat Romawi panik. Hannibal dan pasukannya telah melintasi Alpen yang sama sekali tidak terpikirkan oleh Romawi untuk dijaga. Strategi Hannibal sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengubah penduduk setempat menjadi pendukung Kartago. Ia membutuhkan pasokan dan lebih banyak tentara. Namun, selain kekurangan pasokan dan pasukan, tentara Hannibal juga tidak dilengkapi dengan peralatan pengepungan, karena sulit bagi infanteri untuk membawa tangga melewati gunung, dan mustahil untuk mengangkut menara pengepungan besar melintasi pegunungan Alpen. Bantuan dari Kartago pun minim. Dalam segala hal yang dilakukan Hannibal, dia harus mengandalkan diri sendiri, karena pemerintah di Kartago tidak dapat diandalkan untuk memberinya dukungan
atau melanjutkan perang dengan semangat yang tinggi. Para senator di Kartago selalu curiga terhadap keberhasilan jenderal-jenderalnya, dan musuh-musuh Hannibal tidak terkecuali. Mereka terus-menerus menolak untuk memberinya bala bantuan, bahkan ketika kemenangan sudah tampak di depan mata. Dalam kondisi politik yang berbeda, serangan Hannibal bisa jadi lebih terorganisir dan berkelanjutan dalam hal pasokan. Untungnya, bagi Hannibal, suku-suku Celt di Gaul dipenuhi dengan kebencian terhadap Romawi dan bersedia memberikan prajurit, pasokan, dan kuda kepadanya. Namun, kekuatan Celt ini seperti pedang bermata dua. Mereka tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki minat yang nyata dalam urusan luar negeri Kartago. Mereka hanya ingin membalas dendam terhadap Romawi dan mencapainya melalui penjarahan. Dalam pertempuran, Hannibal memandang tentara bayaran ini sebagai aset yang bisa dipertaruhkan, sangat berguna, tetapi juga sangat tidak stabil. Meskipun demikian, mereka telah memberikan Hannibal apa yang paling dibutuhkannya, bala bantuan. Kini, saatnya bagi Hannibal untuk bertarung melawan Romawi untuk pertama kalinya dalam karir militernya. Invasi mendadak Hannibal melintasi pegunungan Alpen, menyebabkan kekalahan telak bagi Romawi di Ticino. Hannibal dan sekutunya menyerang pasukan Romawi yang dipimpin oleh Publius Cornelius Scipio. Pasukan Scipio dipukul mundur, dan nyawanya hanya terselamatkan berkat kepahlawanan putranya yang masih muda. Putra Scipio ini akan memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Meskipun Hannibal masih memegang kendali besar, ia perlu mempersiapkan diri karena seluruh Italia kini waspada terhadap kehadirannya. Konflik berikutnya, serta pertempuran besar pertama dalam Perang Punisia kedua, kini sudah di depan mata. Pada bulan Desember 218 sebelum Masehi, di tepi Sungai Trebia, terjadi pertempuran yang kembali menunjukkan bagaimana Hannibal memanfaatkan elemen kejutan untuk keuntungan strategisnya. Meskipun orang Romawi tahu bahwa Hannibal telah memasuki Italia, sepanjang Perang Punisia kedua, mereka selalu kesulitan menemukan lokasi pasukan besar Hannibal. Pertempuran di Trebia tidak terkecuali. Di pagi hari, Hannibal mengirim penunggang kuda Numidia yang cepat dan lincah untuk menarik pasukan Romawi keluar dari kamp mereka. Waktu serangan ini menjadi faktor krusial dalam hasil pertempuran. Ketika infanteri dan kavaleri Romawi mengejar penunggang kuda Hannibal menuju pasukan utamanya, infanteri berat Hannibal dapat beristirahat, tetap hangat, dan menikmati sarapan yang mengenyangkan. Moral pasukan Hannibal berada pada titik tertinggi. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk pasukan Romawi yang lapar, lelah, dan kedinginan. Saat Romawi menyeberangi Sungai Trebia, pasukan Hannibal segera melancarkan serangan, menahan mereka di air dingin selama mungkin. Pertempuran berlangsung cepat. Beberapa tentara Romawi melarikan diri kembali melintasi sungai, tetapi sebagian besar tewas di tepi sungai, di hadapan gajah-gajah dan kavaleri Gaul. Pesan yang disampaikan kepada Romawi sangat jelas. Hannibal adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan dia ada di Italia untuk waktu yang lama. Hannibal berhasil meminimalkan korban jiwa dalam upaya perangnya yang pertama melawan Romawi, dan berharap bisa menunggu hingga musim semi untuk melanjutkan kampanye mereka. Ada dua alasan di balik keinginannya ini. Pertama, ia ingin memberikan waktu bagi pasukannya untuk beristirahat setelah pertempuran sengit dan perjalanan panjang yang mereka lalui selama beberapa tahun terakhir. Kedua, gajah-gajah besarnya tidak terbiasa dengan cuaca dingin, dan ia khawatir akan kesehatan mereka jika terus dipaksakan. Sayangnya, situasinya dengan suku Celt memaksanya untuk terus bergerak maju. Hannibal terus bergerak meskipun situasinya di Gaul Cisalpina tidak nyaman. Orang-orang Gaul hanya sekadar menoleransi kehadirannya dan tidak menunjukkan antusiasme terhadap kehadiran pasukan di wilayah mereka. Satu-satunya cara untuk membuat mereka lebih ramah adalah dengan prospek membawa perang ke selatan, menuju tanah subur Etruria dan Campania. Dengan demikian,
Hannibal berniat melintasi pegunungan Apennina menuju Etruria secepat mungkin. Meskipun Hannibal paling nyaman di medan pertempuran, ia bukanlah ahli dalam diplomasi dan taktik politik. Baginya, semakin cepat ia bergerak, semakin aman ia merasa. Langkah berikutnya adalah berbaris ke selatan. Hannibal memutuskan untuk mengambil rute ke Italia Tengah yang paling sedikit dijaga oleh Romawi. Seperti yang telah disebutkan, Hannibal mungkin adalah jenderal terbesar sepanjang zaman kuno. Namun, konsul Romawi yang menantangnya, Flaminius, tidak memiliki kemampuan yang sama. Flaminius percaya bahwa ia telah melacak pasukan Hannibal, tetapi sebenarnya Hannibal mampu berbalik dan menempatkan pasukannya dalam posisi untuk memasang jebakan. Di tepi danau Trasimene, Hannibal melancarkan serangan kejutan berikutnya. Setelah malam yang tidak nyaman bagi pasukannya, dan di bawah naungan kabut pagi hari, ia melancarkan serangannya. Pertempuran berlangsung singkat namun sangat sengit, berakhir dengan bencana bagi Romawi yang menewaskan 15.000 orang, termasuk jenderal mereka, Flaminius. Sementara Hannibal berhasil menangkap 15.000 tawanan lainnya. Di pihak Kartago, hanya 1.500 orang yang tewas. Sebagian besar di antaranya adalah orang-orang Gaul. Sekali lagi, Hannibal berhasil memanfaatkan taktik superior dan elemen kejutan untuk menghancurkan pasukan Romawi. Pada akhir abad ketiga sebelum Masehi, Hannibal berhasil menanamkan rasa takut di hati orang-orang Romawi. Kekalahan Flaminius menjadi pukulan telak bagi mental Romawi, dan tak lama setelah itu mereka mengalami kekalahan lainnya. Hannibal berhasil mengepung dan mengalahkan Propraetor, Centenius. Dalam waktu beberapa bulan, 2 pasukan Romawi telah dikalahkan oleh Hannibal, sehingga memaksa Romawi untuk melakukan perubahan strategi yang drastis. Senat Romawi pun memutuskan untuk menunjuk seorang diktator, dan orang yang terpilih adalah Quintus Fabius Maximus. Sejarawan Romawi seringkali tidak memberikan cukup pujian kepada Fabius Maximus atas perannya dalam Perang Punisia kedua, meskipun pada akhirnya ia mendapat gelar Sang Penunda. Fabius adalah pelopor taktik gerilya dan percaya bahwa dengan menjaga sebagian besar pasukan Romawi menjauh dari pasukan Hannibal yang lebih unggul, ia bisa membatasi keunggulan musuh. Kemampuannya untuk mengurangi keunggulan Hannibal memungkinkan Romawi untuk membangun kembali, memulihkan diri, dan mengembangkan serangan balik. Namun, taktik gerilya yang diterapkan oleh Fabius tidak disukai oleh sebagian besar orang Romawi tradisional. Mereka menganggap taktik itu tidak memiliki kehormatan yang ada dalam pertempuran konvensional. Taktik Fabius telah terbukti efektif. Ia selalu mengikuti pasukan Hannibal, memanfaatkan medan yang menguntungkan, dan menolak untuk bertempur dalam kondisi yang menguntungkan musuh. Ia tidak melewatkan kesempatan untuk memutus jalur suplai dan mencegah Hannibal mendapatkan perbekalan. Taktik perang gerilya ini mengekspos kelemahan terbesar Hannibal, kurangnya pasokan. Karavan suplai yang sedikit untuk Hannibal seringkali disabotase oleh pasukan Romawi, membuat pasukannya kekurangan senjata, makanan, dan tenaga. Sang Penunda memberikan Romawi waktu untuk membangun kembali kekuatan militer yang telah terkuras, guna menghadapi Hannibal dalam pertempuran tradisional. Pertarungan yang kali ini akan berlangsung di Cannae. Perang tampaknya mencapai jalan buntu. Hannibal tidak bisa maju melawan pasukan Romawi yang enggan tampil dalam pertempuran terbuka. Namun, pasukan Hannibal menerima kabar yang menjanjikan. Masa jabatan Fabius sebagai diktator telah berakhir, dan otoritas pusat di Romawi kembali berada di tangan para konsul. Para konsul ini menyimpang dari strategi perang gerilya Fabius dan mengumpulkan pasukan besar dengan tujuan untuk akhirnya menghancurkan pasukan Hannibal dalam pertempuran terbuka. Menurut Livy, menjelang pertempuran Cannae, para konsul Romawi yang baru dan pasukan besar mereka mengikuti Hannibal ke ladang di Cannae, kemudian memisahkan pasukan mereka. Hannibal lebih dari siap menghadapi serangan ini. Bahkan, ia berharap Romawi memilih ladang Cannae,
karena ladang tersebut memungkinkan kavaleri Hannibal, yang selama ini terbukti tak terkalahkan, untuk bertempur dengan leluasa. Pertarungan militer yang cerdas dari Hannibal telah ditetapkan di ladang Cannae. Hannibal memanfaatkan pemisahan pasukan Romawi dengan cerdik, segera mengirimkan kavaleri Numidia yang ringan untuk menyerang sayap-sayap kamp Romawi. Serangan ini mungkin hanya merupakan skirmish pembuka, tetapi cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati orang Romawi dan meruntuhkan kepercayaan diri mereka. Ketika pertempuran yang sebenarnya dimulai, pasukan Romawi mendapati diri mereka terjebak dalam posisi yang sangat terbatas, yang berujung pada bencana bagi mereka. Taktik militer yang digunakan Hannibal di Cannae telah menjadi studi selama berabad-abad setelah kemenangannya, tetapi intinya adalah sebagai berikut. Infanteri Hannibal ditekan oleh kemajuan tak terbendung dari pusat pasukan Romawi yang besar, dan mereka perlahan-lahan mundur. Mundurnya mereka terjadi secara bertahap, sampai akhirnya pusat pasukan Romawi terhisap seolah-olah masuk ke dalam corong. Pasukan Hannibal, meskipun kalah jumlah, berhasil sepenuhnya mengepung sebagian besar pasukan Romawi dalam pertempuran Cannae. Elemen terakhir dari strategi brilian Hannibal adalah serangan dari samping oleh jenderalnya, Hasdrubal, yang berhasil menyerang bagian belakang para jenderal Romawi. Situasi ini menyebabkan pasukan Romawi menjadi kacau, terpisah dari para pemimpinnya, dan sepenuhnya terkepung. Cannae menjadi kekalahan telak bagi Romawi dan merupakan momen terdekat Hannibal untuk menaklukkan semenanjung Italia. Namun, meskipun Hannibal menunjukkan kejeniusannya dalam taktik militer, tindakannya setelah Cannae memperlihatkan kelemahan fatal. Jenderalnya, Maharbal, mendesak Hannibal untuk segera berbaris menuju Roma, mengingat keadaan negara Romawi yang dalam kekacauan total. Namun, Hannibal memilih untuk memberi istirahat kepada pasukannya, keputusan yang akhirnya menyelamatkan Roma. Dia mengirim jenderalnya, Hanno, ke Kartago untuk menggalang dukungan dan meminta bala bantuan dari Senat Kartago. Sayangnya, Senat yang selalu curiga terhadap keberhasilan jenderal-jenderalnya hanya mengirimkan 4.000 prajurit Numidia dan 40 gajah. Meskipun ini merupakan pasukan yang substansial, jumlah tersebut tidak cukup bagi Hannibal untuk mengepung kota Roma. Kegagalannya untuk mengepung ibu kota Romawi setelah kemenangan di Cannae pada akhirnya menyelamatkan upaya perang Italia selama Perang Punisia kedua. Meskipun Romawi mengalami kehancuran kembali di medan perang, ada titik terang yang muncul setelah pertempuran Cannae. Sekutu-sekutu Romawi tetap setia padanya. Komponen politik utama dari strategi Hannibal, yaitu menarik sekutu-sekutu Romawi ke pihak Kartago melalui unjuk kekuatan militernya, gagal. Selain itu, tekad Romawi belum sepenuhnya hancur. Dengan setiap bencana, tekad mereka untuk melawan semakin kuat. Meskipun Hannibal meraih kemenangan di medan perang, ia telah gagal karena federasi Romawi tetap kokoh. Walaupun pasukan Hannibal tetap kuat dalam jumlah dan belum pernah dikalahkan dalam pertempuran, serta memegang posisi penting di Italia, perang pada dasarnya telah berbalik melawan Hannibal. Dia tidak pernah bisa meraih kemenangan militer lain yang sebanding dengan Cannae, dan ia melewatkan satu-satunya kesempatan untuk merebut Roma. Perang di Italia kemudian menjadi kebuntuan, tetapi tampaknya ada satu harapan terakhir bagi Hannibal. Saudaranya, Hasdrubal, telah membangun pasukan di Spanyol dan mengikuti jejak Hannibal melewati pegunungan Alpen, tiba di Italia. Jika mereka berhasil bersatu, kemenangan mereka akan menjadi kemenangan yang benar-benar menentukan. Roma tidak akan mampu pulih dari kekalahan besar. Namun, kali ini para jenderal Romawi tidak mudah ditipu. Sebuah legiun yang dipimpin oleh Claudius Nero telah siap menghadapi Hasdrubal setelah perjalanan sulitnya, merencanakan penyergapan. Legiun Nero berhasil meraih kemenangan, dan Hasdrubal tewas dalam pertempuran. Hannibal tidak mengetahui kekalahan saudaranya hingga sebelum salah satu pertempuran terakhirnya di Italia, ketika kepala Hasdrubal dilemparkan ke kampnya. Hannibal diduga berkata,
aku melihat nasib Kartago di sana. Ia tidak akan menerima lagi bala bantuan dalam penaklukannya atas Roma, dan pernyataannya tentang nasib Kartago terbukti sangat akurat. Dengan perang di Italia yang menemui jalan buntu, Roma mengubah taktiknya dan mulai beralih ke serangan ofensif. Pada tahun-tahun terakhir abad ketiga sebelum Masehi, pasukan Romawi di bawah pimpinan jenderal terhebat Romawi saat itu, Scipio yang lebih muda, membawa perang langsung ke pintu gerbang Kartago. Pasukan Hannibal akhirnya dipanggil kembali ke Kartago untuk memimpin pertahanan tanah airnya ketika pasukan Romawi, di bawah komando Scipio, tiba di dekat kota Zama. Ironinya, kota yang sebelumnya tidak memberikan dukungan penuh bagi jenderal terbesarnya dalam kampanye melawan kekuatan terbesar dunia kuno, kini memintanya untuk melindungi mereka. Di medan Zama, kedua pasukan Hannibal dan Scipio sama kuatnya dalam jumlah dan kekuatan. Namun, Hannibal merasa memiliki satu keuntungan terakhir, 80 gajah tempur. Dalam salah satu kesalahan taktis langka dalam karier militernya, Hannibal mempercayai bahwa gajah-gajah ini akan mampu menerobos barisan pasukan Romawi yang relatif belum berpengalaman dalam perang melawan gajah. Namun, kejeniusannya Scipio terlihat dalam pengaturan formasi pasukannya, yang memungkinkan serangan gajah melewati barisan Romawi tanpa merusak barisan mereka. Sebagian gajah yang kurang terlatih justru panik karena suara trompet, dan akhirnya menyebabkan kekacauan di antara pasukan kavaleri Numidia Hannibal sendiri. Gajah-gajah yang diandalkan Hannibal menjadi bencana, dan pasukan kavaleri Hannibal berada dalam kekacauan. Dalam pertempuran utama, Scipio berhasil mengadaptasi taktiknya, sehingga Hannibal tidak mampu secara efektif menggunakan barisan terakhir pasukannya, yang berisi veteran-veteran terlatih untuk menghancurkan barisan Romawi. Untuk pertama kalinya, Hannibal dikalahkan di medan perang, dan kekalahan ini mengakhiri Perang Punisia kedua. Romawi kembali menang atas Kartago, meskipun menghadapi kejeniusan militer Hannibal Barca, yang memimpin perang di semenanjung Italia selama hampir 15 tahun, sebelum kekalahan terakhirnya di dataran Afrika di Zama. Hannibal berhasil bertahan hidup dari perang, namun ia terus dikejar oleh Romawi selama sisa hidupnya. Pada usia 64 tahun, dia mengakhiri hidupnya dengan menelan racun, sambil dikabarkan berkata, "Mari kita akhiri kecemasan besar Romawi, yang menganggap terlalu lama dan berat untuk menunggu kematian seorang lelaki tua yang mereka benci." Kisah Hannibal adalah kisah tragis. Seorang pria yang tidak didukung penuh oleh tanah airnya, namun berhasil menanamkan rasa takut di hati kekuatan militer terbesar di dunia kuno. Jika strategi Hannibal untuk menarik sekutu-sekutu Romawi berpihak padanya berhasil, kemenangannya hampir pasti. Hannibal akan mendapatkan lebih banyak tenaga kerja dan peralatan pengepungan. Roma berada dalam kekacauan dan kepanikan setelah banyak kemenangan Hannibal. Namun, jika Kartago bersedia memberikan dukungan militer yang lebih besar melalui jalur laut, bukan dengan melintasi Eropa dan melewati pegunungan Alpen yang berbahaya, pasukan Hannibal bisa disuplai dan diperkuat dengan tentara baru. Kehidupan dan karir Hannibal mencerminkan kejeniusan strategi militer dan determinasi yang luar biasa, meskipun dihadapkan pada tantangan yang tampaknya mustahil. Kisahnya tetap menjadi inspirasi dan pelajaran bagi banyak jenderal dan pemimpin militer di sepanjang sejarah. Meskipun Hannibal adalah salah satu jenderal paling dominan dalam sejarah, ia bukan pemenang dalam Perang Punisia kedua. Situasi politik tidak berpihak padanya, dan ia tidak dapat memanfaatkan kemenangannya untuk menghancurkan Roma. Akhirnya, Hannibal menemukan tandingannya dalam diri Scipio Africanus, yang memanfaatkan beberapa kesalahan Hannibal dengan cerdik. Setelah 15 tahun kampanye yang tidak berhasil di Italia, ditambah dengan kematian saudaranya, tampaknya semangat Hannibal telah melemah. Meski begitu, kemenangan Scipio di Zama tidak diragukan merupakan cerminan dari kejeniusannya. Walaupun akhirnya kalah, Perang Punisia kedua merupakan perang Hannibal. Satu orang berhasil menantang mesin militer Romawi
dan hampir meraih kemenangan. Hannibal mencapai prestasi yang belum pernah dilakukan oleh musuh lainnya, menanamkan ketakutan di hati Romawi yang mengabadikan dirinya sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah kuno. Kisahnya adalah pengingat bahwa keberhasilan di medan perang tidak hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pertempuran, tetapi juga oleh strategi politik, dukungan logistik, dan kemampuan untuk mempertahankan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang berat. Hannibal tetap dikenang sebagai simbol kejeniusan militer dan keberanian, meskipun nasib akhirnya tidak berpihak padanya.